Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat saya di channelnya Maulana Rahman. Terima kasih yang sudah menyebarluaskan YouTube dan subscribe. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema yaitu tentang Satrio Piningit, masih yaitu dengan judulnya itu Satrio Piningit penduduk asli atau bukan. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini agak sedikit sensitif barangkali ya, tapi kita sama-sama lah memaafkan. Yang namanya omongan saya kan nggak ada kontrol ngalor ngidul gitu, tapi ya bisa dibuktikan juga sih dengan sebuah pendekatan kebenaran. Artinya begini, pertanyaan yang muncul di benak kita, benak kawan saya itu sampai nge-WA ke saya, kangen, apakah seorang Satrio Piningit itu penduduk asli atau bukan? Saya agak ketawa juga, tersenyum. Mau penduduk asli kayak mau bukan kayak, yang penting kan bikin makmur negara. Misalnya saya penduduk asli Indonesia, saya jadi presiden misalnya, kemudian tidak makmur, buat ngapain jadi presiden? Bikin malu aja kan, seperti itu. Sekalipun presidennya orang mana, yang penting bikin makmur, bikin aman, bikin nyaman, saling bersaudara kan boleh-boleh saja. Yang penting undang-undangnya memperbolehkan kan. Di dalam kalimatnya kan penduduk asli, kita sih tidak menyalahkan negara Indonesia lah, buat ngapain, udah banyak orang pintar, udah banyak skillnya yang hebat-hebat kan. Biarkan mereka mengurus bangsanya sendiri kan. Dari tahun 45 sampai sekarang kan, itu udah ada bagian masing-masing. Yang kita bicarakan sekarang adalah apakah dia penduduk asli atau bukan. Kita harus tahu dulu sejarahnya, siapa sesungguhnya. Kalimatnya penduduk asli itu lahir di Indonesia, atau orang yang pertama lahir di sebuah pulau, atau orang yang pertama lahir di sebuah kerajaan. Itu harus dijelaskan. Kalau kita menganut bahwa penduduk asli itu orang yang pertama membuka Nusantara, yang jelas bukan orang Jawa, yang jelas bukan orang Sunda, yang jelas bukan orang Batak, akan tetapi sebuah dinasti. Kalau melihat masa lalu kalimatnya dan dibuktikan dengan beberapa penemuan-penemuan di ilmiah nih, seperti di Gunung Padang, di Cianjur, membuktikan bahwa adalah kehidupan di Gunung Padang itu kurang lebih tertua katanya. Tapi masih katanya nih tertua, karena saya sendiri kan bukan peneliti ahli untuk itu kan. Kalau secara biometafisika kelihatan, secara biometafisika kelihatan dari batuan, dari apa, dari benda-benda, dari alam, dari orang yang hidup, makamnya di mana ketahuan. Akan tetapi kan kita harus ilmiah. Menjadi presiden pun harus ilmiah, bupati harus ilmiah kan, harus melalui pemilu, harus kampanye kan, ilmiah kan. Tidak tiba-tiba langsung presiden kan, aneh kan. Nah gitu. Kalau melihat bahwa penduduk asli itu orang pertama hidup di Nusantara, kita harus jujur. Jangan kita dicekoki dengan sejarah-sejarah atau bukti-bukti yang tidak mendukung secara kuat. Sudah benar bahwa di Gunung Padang itu paling tua, tapi kan tidak mau diangkat karena berhubungan dengan kekuasaan dan mistis. Namanya di Indonesia itu tidak lepas dari mistis. Walaupun kita orang agamanya kuat, itu tidak lepas dari mistis yang di kita kan. Memang ada banyak lah jutaan yang lepas dari mistis gitu. Tetapi lebih banyak orang yang percaya dengan mistis. Itulah di Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia. Di negara tetangga pun sama, di Kamboja sama, di Vietnam pun sama. Karena itulah secara lahiriah kita tidak boleh melupakan batininya. Jangan kemudian kita menghinakan sesuatu hal yang gaib, yang naib gitu. Kalau gitu nanti dianggapnya orang sombong. Orang yang merasa dirinya benar itu luar biasa, itu ya sombong, itu nanti larinya itu kan, seperti itu. Kalau saja yang disebut dengan penduduk asli adalah orang yang pertama hidup di Nusantara, mungkin 5000 tahun yang lalu. Di catatan sejarah saya di Kerajaan Sunda Galuh, ketika leluhur saya
dari Palestina datang ke Gunung Padang 2500 tahun sebelum Masehi sudah ada kehidupan di Gunung Padang. Itu kalimatnya seperti itu. Kalau menurut para ahli sejarah kan di penelitian mandiri lah yang dibiayai oleh dirinya sendiri kan para ahli geologi, ahli prasasti segala macam lah, saya nggak ngerti yang begituan, makan nanti saya salah ngomong. Itu memang secara ilmiah itu adalah merupakan situs yang paling tua lah bahkan di dunia, menyamai gitu seperti itu kan. Tapi kan nggak mau, yang dengar YouTube dari saya aja paling begini kalau orang Jawi gitu, katanya bohong ya. Kan seperti itu, merasa orang Jawi itu paling tua gitu di Indonesia. Tua dari mananya? Orang mah inginnya paling muda kok paling tua. Emang enak orang paling tua tinggal modal kan, tinggal mati. Katanya dari fosilnya dari apanya kan lah, terserah lu gitu. Kita lihat aja nanti 2024 lah. Awal pembuktian 2024 apakah orang Jawi bisa jadi presiden orang Jawa nanti 2024. Setelah itu ya kita lihat aja ke depan lah seperti itu. Karena sesungguhnya kalau kalimatnya penduduk asli adalah orang yang pertama kali hidup di Nusantara, bukan orang Jawa, bukan orang Jawi. Akan tetapi Galuh Purba itu yang pertama. Yang kedua itu dari dinasti yang di Kalimantan sekarang ya, saudara kita orang-orang Dayak. Itu yang kedua menurut catatan sejarah loh. Yang kedua dari Yunan ya asalnya, itu benar atau tidak saya nggak tahu karena saya bukan hak, maaf kalau saya salah. Kemudian yang ketiga barulah dinasti Candipa. Sejarawan menyebutkan dinasti Sailendra. Orang-orang sejarawan ya terserah, itu kan lama. Kayak makan kan di Indonesia itu kan di orang Sunda kan tuang, madang, nyaplok. Kalau di barat kan kan macam-macam, nedo di Jawa kan. Karena saya hidup di Sunda, di Jawa tahu. Nah, kalau kita baca sesungguhnya salah satu peneliti itu asli apa tidak kenapa sih tadi, kalau dia leluhurnya itu dari Gunung Padang berarti dia yang paling tua. Makanya kalimatnya penduduk asli itu yang mana? Apa karena dia lahir di Indonesia sebelum kemerdekaan sebagai pejuang, atau ada kerajaan-kerajaan yang tercatat oleh Belanda ya? Kalau yang tidak tercatat kan banyak, yang tercatat itu kan yang sengaja di pinggir-pinggir kan, di asli tapi palsu lah gitu. Nanti aja orang akan tahu kemana yang asli mana yang palsu, tahu. Tinggal tes DNA aja, tes DNA gitu. Ini si Indah nih ngomong melulu katanya, dia kalau Yahudi nggak, tinggal tes aja darah saya, ada Yahudi nggak yang ngaku keturunan raja, baik di Sumedang, di Jogja, di Solo, kayak di Cirebon, kayak dimanapun, tinggal tes DNA ada darah Yahudi nggak. Itu aja sudah. Kalau nggak ada darah Yahudi berarti betul itu keturunan, ada kemungkinan keturunan raja-raja terdahulu, gitu aja. Itu kok repot, jangan dibikin masalah. Salah satu ini, kalau menurut pendapat biometafisika, kalau menganut tadi leluhurnya yang merupakan dari dinasti, dari silsilahnya jelas. Orang satrapi itu silsilahnya jelas, nggak ngarang. Jadi ayahnya siapa, ibunya siapa, nggak samar-samar, nggak abu-abu. Kakeknya, neneknya, buyutnya semuanya tahu. Sampai 2500 tahun sebelum Masehi tahu. Dengan kuburannya, bukan dengan nggak kuburannya, ada. Dengan patilemannya, kalau orang Sunda Galuh kan patileman bukan kuburan. Dia kalau menganut paham yang pertama tadi bahwa dia merupakan keturunan dari penduduk yang pertama hidup di Nusantara, ya dia masih ada keturunan. Kalau kalimatnya penduduk asli adalah penduduk keturunan kerajaan, ya juga. Jadi dari mana kita melihatnya? Dari sisi mana, dari kaca mana kita melihatnya? Yang disebut dengan penduduk asli Nusantara. Kecuali Nabi Adam itu lahir dari luhur Cilacap misalnya kan, kemudian menurunkan anak keturunan dari luhur, ada kemungkinan sih
Mungkin kita penduduk asli penduduk yang pertama hidup di Nusantara kan seperti itu. Karena kita percaya bahwa orang yang pertama hidup di dunia itu kan Nabi Adam alaihissalam beserta ibunda Siti Hawa kan seperti itu. Menurut kacamata biometafisika, bahwa seorang Satropiningit adalah merupakan keturunan dari penduduk asli Nusantara, Indonesia sekarang, dan keturunan dari istri Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau menurut pendapat saya gitu kan, pendapat leluhur seperti itu. Tinggal yang mana orangnya kan nanti dibuktikan. Kalau nanti 2023 lah ada sebuah kabupaten, ada sebuah kecamatan yang masyarakatnya tiba-tiba hidupnya makmur, bergelimpang harta kemewahan lah, di situ sudah itu 99% itulah dia orangnya siapa, tinggal dicari. Kalau misalnya di keturunan Majapahit, saya dulu aku keturunan Majapahit kan Jawa Timur yang paling banyak, bukan di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Dan kalian Majapahit bukan di Trawulan, di Ngawi aslinya. Tanya aja ke Nyonya Belanda, ke Raja Belanda. Jangan bohong gitu nyonya tua Bangka, jangan bohong. Aslinya itu di Ngawi. Ketika selesai perang Bubat di era 1432, 1500, 1600, 1700-an, 1800-an, 1700-an, 1800 itu semua yang berhubungan dengan Majapahit itu dimusnahkan oleh orang-orang Belanda keturunan Yahudi. Makanya tidak ada satupun yang muncul keluarga besar dari keturunan Majapahit, Pajang Singosari itu masih berkeluarga dengan Mataram lama. Kalau Mataram yang sekarang saya nggak kenal, nggak tahu saya. Ada Sultan 1, 2, 3, 4 ini saya nggak ngerti itu. Tinggal tanya aja ke mereka. Kalau perlu lalitas DNA-nya kan gampang gitu. Nah, saudaraku, seorang Satropiningit tidak seperti kita betul-betul menjaga ucapannya, menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, tidak nampak oleh masyarakat. Dialah sesungguhnya seorang Satropiningit yang sejati. Dia tidak nampak. Akan tetapi orang-orang yang mempunyai kemampuan biometafisikanya tinggi atau metafisikanya tinggi, seperti seorang dukun misalnya, paranormal, atau mungkin seorang ustadz barangkali ya, atau mungkin seorang pendeta atau seorang biksu, dengan mudah sesungguhnya melihat orang yang betul-betul dialah sesungguhnya seorang Satropiningit yang sudah lulus menjadi seorang ratu ahli. Itu sangat mudah, tidak dipersulit lagi. Akan tetapi bagi orang yang mempunyai kemampuan biasa saja seperti kita, itu akan sulit. Bahkan kalaupun dia yakin bahwa itu apa seorang Satropiningit, wah bukan katanya, pasti begitu. Tetapi orang yang ilmunya tinggi, orangnya apa disegani gitu, akan tahu dia ketemu dengan beliau, oh itu dia, hanya tinggal menunggu waktu. Yang disampaikan di YouTube saja itu 8 tahun lagi. Jadi menurut pendapat ini kan pendapat boleh-boleh saja. Boleh saja, harus dibuktikan. Setiap pendapat itu harus dibuktikan kan. Kalau saya pendapat saya kan 8 tahun loh, kita lihat 8 tahun lagi terbukti nggak? Bukan kayak ramalan Jayabaya, Notonogoro gitu. Maunya betul, kesininya kan bidur. Aduh, pengkadalan luar biasa. Sengaja diputarbalikkan fakta supaya kita keluar dari, minimal itu kan orang Yahudi itu bukan dari Islam kemudian keluar ke agama mereka, bukan. Orang Yahudi itu menghancur luluh lantakan keimanan setiap agama, bukan Islam saja, yang lain pun sama. Orang-orang Yahudi, makanya Laskar Ababil atau Laskar Pasukan Khusus dari Majapahit, tahu dia orang-orang keturunan Yahudi. Bedakan antara keturunan Yahudi dan keturunan Belanda. Belanda Yahudi dan Belanda beda. Kebanyakan itu adalah Belanda Yahudi yang menyusup ke kita, suka atau tidak suka lah. Orang pejabat juga ada yang seperti itu. Orang patio pun ada kan. Tinggal nanti kan yang akan menghakimi mereka kan alam. Bisa aja masyarakat kelak kan di 2020 berapa ya, 7 apa ya, kerusuhan massal itu hebat, itu tidak akan dihindari hampir di seluruh negara. Akan kerusuhan di mana ekonomi akan morat-marit, di mana bencana alam di mana-mana, wah sudah luar biasa. Kekuasaan akan tumbang, banyak kekuasaan akan tumbang nanti di tahun-tahun yang akan datang. Nah saudaraku,
kesimpulannya bahwa entah benar atau salah, semua kekuasaan Allah. Ya mudah-mudahan sih insya Allah tidak salah lah. Mudah-mudahan kalimatnya kan. Jadi keturunan Nusantara dengan keturunan dari keluarga besar Nabi besar Muhammad SAW. Barangkali seperti itu. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe. Jangan banyak jangan banyak inmok gitu. Pertanyaannya yang masih bisa dibuka lah. Di sejarah-sejarah yang lainnya juga hampir sama. Kalau yang umum kan. Nah, saudaraku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.